Kak Dendi, Mas Ivan, dan juga teman-teman. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai konseling anak. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak bersama-sama. Oke, baik. Kita mulai dari pengertian konseling anak dulu. Jadi, konseling anak itu adalah proses untuk membantu anak-anak dalam menghadapi masalah seperti masalah emosional, terus perilaku dan juga psikologis yang tentunya mereka hadapi melalui interaksi dengan konselor yang sudah profesional. Nah, eh, anak-anak itu pada dasarnya sama seperti orang dewasa. Nah, dapat mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Misalnya seperti kecemasan, depresi, terus juga bahkan masalah keluarga, kemudian bullying, terus ada trauma. Nah, jadi konseling anak itu menyediakan lingkungan yang aman dan juga terjaga kerahasiaannya bagi anak untuk mengeksplorasi perasaan dan juga masalah yang mereka hadapi dengan melalui bimbingan konselor yang sudah profesional atau yang sudah terlatih. Nah, konseling anak juga menggunakan berbagai teknik. Nah, dan juga ada strateginya yang disesuaikan sesuai dengan umur dari anak-anak tersebut dan juga dari tingkat perkembangan anak. Nah, misalnya seperti bermain, kemudian juga bercerita, menggambar, dan juga kegiatan yang memicu kreativitas anak. Nah, ini juga dapat membantu anak bisa merasa nyaman dan memfasilitasi mereka dalam berkomunikasi, dalam mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan melalui media tersebut. Jadi eh, anak bisa dengan efektif menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Nah, tujuan dari konseling anak itu sendiri itu eh, membantu anak dalam mengembangkan keterampilan mereka dalam mengatasi masalah, kemudian bisa meningkatkan harga diri mereka, terus juga memfasilitasi kebutuhan emosional dan juga psikologis mereka agar sehat. Kemudian konselor dapat membantu anak dengan mengenali dan mengekspresikan emosi mereka secara sehat, serta eh, memberikan cara untuk mengatasi situasi yang menantang dalam kehidupannya mereka. Nah, maka dari itu, konseling anak itu sangat penting berdasarkan tujuan tersebut ya. Itu sangat penting karena dalam konteks perkembangan anak, itu masa kanak-kanak adalah periode yang kritis dalam pembentukan kepribadian dan juga pola pikir mereka. Terus juga ada keterampilan sosialnya juga. Nah, terus pengalaman positif ataupun negatif dalam masa anak-anak tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak secara signifikan di masa depan. Nah, dengan melakukan konseling anak secara tepat, anak dapat belajar cara mengatasi masalah mereka secara sehat, terus juga mengembangkan keterampilan apa yang akan memberi mereka dasar yang kuat untuk masa depan. Nah, menurut saya karakteristik anak yang normal itu bisa dilihat dari berbagai macam. Yang pertama nih bisa melalui perkembangan fisiknya. Nah, seperti tinggi dan juga berat badan itu harus sesuai dengan tingkat pertumbuhan mereka atau
pertumbuhan yang normal itu kita bisa melihatnya di misalnya di posyandu itu biasa em, ada papan yang menunjukkan kalau umur sekian itu harus harus beratnya berapa, harus tingginya berapa, seperti itu. Itu merupakan pertumbuhan yang normal di situ. Terus juga eh, anak itu memiliki motorik kasar yang baik. Nah, jadi misalnya bisa berjalan, bisa berlari, melompat, dan juga em, apa motorik halusnya seperti memegang pensil, terus juga menggunting, mengelem dan sebagainya. Nah, ini baik bagi pertumbuhan mereka ketika eh, sudah waktunya. Seperti itu. Kemudian bisa melalui perkembangan kognitifnya juga, seperti mampu konsentrasi, mampu apa memperhatikan sesuai dengan rentang usia yang eh, mereka. Misalnya untuk anak 2 tahun, itu rentang konsentrasi yang ideal itu bisa 4 sampai 6 menit. Kemudian 4 tahun itu 8 sampai 12 menit. Terus 6 tahun itu bisa 12 sampai 18 menit. Dan juga 8 tahun 16 sampai 24 menit. Dan juga memiliki daya ingat dan kemampuan berpikir yang sesuai tahapan perkembangan. Di dalam masa perkembangan anak itu ada namanya eh, masa di mana anak aktif dalam ingin tahu. Jadi kemampuan mereka dalam berpikir dan mengingat itu bisa dibilang sedang berkembang. Kemudian di dalam bisa dilihat juga dalam mereka apa berbahasa seperti memiliki kosakata yang sesuai dengan usianya. Misalnya anak 2 tahun itu misalnya mama, papa gitu. Kemudian mampu mengekspresikan diri sesuai dengan pertumbuhannya dengan baik, baik secara tulisan maupun tertulis. Bisa terus juga bisa memahami instruksi dan juga perintah yang sederhana, misalnya stop, jangan, terus ayo boleh, seperti gitu. Kemudian dari segi perkembangan sosial dan emosionalnya, itu anak mampu berinteraksi dan bermain dengan teman sebayanya. Terus juga anak dapat menunjukkan kemampuan dalam mengekspresikan emosi sesuai em, perkembangannya yang sesuai gitu. Misalnya senang, sedih, marah, takut gitu. Terus anak memiliki rasa empati dan juga kepedulian terhadap orang lain. Misalnya ada temannya yang sedang sedih gitu. Nah, si anak bisa merasakan dan bisa tahu kalau wah temannya lagi sedih gitu. Nah, tentunya pemahaman yang mendalam tentang berbagai karakteristik yang apa karakteristik normal anak ini sangat penting khususnya bagi konselor ya dalam menyesuaikan pendekatan yang tepat agar anak merasa aman, nyaman dan juga terlibat penuh dalam proses konseling agar tercapainya tujuan terapeutik dari konseling tersebut. Cara saya dalam melakukan pendekatan kepada anak yang memiliki autisme. Nah, di sini saya ada beberapa tahapan.
Yang pertama itu kita harus menyiapkan ruangan dengan baik ya, agar anak bisa merasa nyaman ketika berada di dalam ruangan. Untuk anak yang memiliki autisme itu eh, bisa menggunakan misalnya cat tembok atau warna tembok yang soft dan tidak terlalu mencolok. Kemudian juga eh, dari segi pencahayaan bisa menggunakan pencahayaan yang lembut, jadi tidak terlalu terang. Kemudian eh, bisa menghindari distraksi dari luar. Misalnya dengan memasang horden di jendela gitu agar anak itu tidak fokusnya tidak teralihkan keluar ruangan seperti itu. Dan juga kita harus menyiapkan ruangan yang seminimal mungkin dari suara bising atau suara em, yang keras. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan komunikasi yang visual, karena di sini anak autisme itu akan lebih mudah memahami informasi secara visual daripada komunikasi secara verbal. Nah, di sini saya bisa menggunakan gambar, kemudian bisa bagan, terus juga em, misalnya kartu gambar atau objek nyata untuk membantu anak tersebut dalam memahami dan mengekspresikan diri mereka. Nah, terus yang selanjutnya ada fokus pada minat dan kekuatan dari anak tersebut. Karena di sini eh, banyak sekali anak yang memiliki autisme itu memiliki minat dan keterampilan yang khusus dan kuat. Nah, jadi di sini bisa eh, apa konselor itu bisa mencari tahu apa sih bakat atau minat dari anak tersebut. Kemudian kita bisa menyesuaikannya di dalam proses konseling. Nah, jadi di sini konselor itu bisa menggunakan minat dari anak tersebut sebagai alat untuk uh, membantu anak melibatkan dalam membangun hubungan terapeutik. Lalu selanjutnya pendekatan apa sih yang efektif yang bisa dilakukan pada anak yang memiliki autisme? Jadi di sini menurut saya pandangan yang efektif itu menggunakan konseling ekspresif. Nah, jadi konseling ekspresif ini menurut saya efektif bagi anak yang memiliki autisme karena di sini anak autisme itu kan tadi dibilang sulit untuk mengekspresikan emosi dan juga pikirannya secara verbal, maka melalui konseling ekspresif ini dapat membantu mereka dalam memfasilitasi anak dalam mengekspresikan emosi dan pikiran mereka bisa melalui seni, terus juga melalui musik, terus melalui gerakan dan permainan, tergantung minat dan kesukaan dari mereka. Seperti itu. Menurut saya, teknik konseling anak yang bisa terbilang efektif dalam membangun eh, kepercayaan diri anak dengan konselor. Jadi menurut saya itu teknik reinforcement atau juga penguatan positif. Jadi mengapa ini penting? Mengapa ini dianggap efektif? Karena satu, reinforcement itu bisa membuat anak merasa dihargai ketika konselor itu menggunakan penguatan positif seperti pujian dan juga penghargaan.
Terus juga ketika anak berperilaku baik atau mencapai sesuatu, anak akan merasa dihargai dan diapresiasi. Nah, hal ini pastinya akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan juga membuat mereka itu merasa nyaman dengan konselor. Terus juga bisa mendorong perilaku positif. Jadi reinforcement itu pemberian reinforcement yang tepat itu bisa mendorong anak untuk terus berperilaku positif dan juga berusaha mencapai hal-hal yang baik. Tuh, ketika anak mendapatkan penguatan atas usaha dari mereka, mereka akan merasa lebih termotivasi gitu dan juga percaya diri untuk terus berusaha melakukan sesuatu yang baik gitu. Kemudian reinforcement itu bisa membangun hubungan yang positif. Jadi reinforcement dapat membantu membangun hubungan yang positif antara anak dan juga konselor. Anak akan merasa bahwa konselor peduli dengan mereka dan juga mendukung perkembangan mereka sehingga mereka akan lebih percaya diri dan juga terbuka dengan konselor. Nah, lalu bagaimana sih penerapannya dalam konteks konseling anak yang sesungguhnya gitu? Jadi konselor pertama-tama akan mengidentifikasi perilaku dari konseli. Nah, di awal konseling itu konselor perlu mengidentifikasi perilaku dan kemampuan spesifik dari anak tersebut. Apa yang ingin dikembangkan dari anak tersebut. Misalnya meningkatkan keterampilan komunikasi, terus juga mengelola emosi, dan terus meningkatkan kepercayaan diri. Tuh. Kemudian langkah selanjutnya itu konselor mengamati dan juga bisa mencatat perilaku target atau konseli itu selama proses konseling. Jadi konselor harus secara aktif mengamati dan mencatat kapan si anak menunjukkan perilaku yang diinginkan. Jadi memastikan bahwa reinforcement itu diberikan tepat pada waktunya. Terus yang selanjutnya ada pemberian reinforcement dengan segera. Nah, ketika anak menunjukkan perilaku yang uh, sesuai dengan apa yang diinginkan, konselor itu harus dengan segera memberikan reinforcement yang positif, seperti pujian verbal, misalnya hebat, kamu sudah berusaha keras dan juga mengerjakan tugas itu. Terus juga bisa, wah bagus sekali, kamu menunjukkan bahwa uh, saat ini kamu memiliki kemajuan yang luar biasa. Gitu. Misalnya seperti itu. Terus juga hadiah simbolik. Nah itu bisa seperti memberikan stiker bintang atau stempel pada uh, buku atau lain sebagainya. Terus juga memberikan benda-benda kecil sebagai reward ya, seperti pensil, penghapus, atau gantungan kunci. Yang selanjutnya itu uh, misalnya reinforcement pemberian aktivitas yang menyenangkan. Nah, contohnya mengizinkan konseli untuk memilih permainan atau kegiatan yang mereka sukai dengan sebagai penghargaan dari perilaku positif mereka. Nah, semakin cepat reinforcement itu diberikan, maka semakin efektif juga dalam memperkuat perilaku tersebut. Nah, selanjutnya itu konselor itu harus memvariasi jenis reinforcement. Jadi nggak cuma itu aja gitu. Terus untuk tentunya untuk menjaga minat dan motivasi anak agar tetap terjaga. Jadi konselor itu harus dapat bervariasi dalam memberikan jenis reinforcement-nya. Misalnya bisa mengkombinasikan pujian verbal dengan
hadiah simbolik atau juga dengan aktivitas yang menyenangkan seperti itu. Kemudian yang kelima ini ada eh, meningkatkan intensitas reinforcement. Jadi seiring berjalannya waktu, konselor dapat meningkatkan intensitas atau jumlah dari reinforcement yang diberikan untuk perilaku target agar lebih konsisten. Seperti itu.